Hadratul Muhtaramin, pada semua jamaah yang saya hormati. Pertama dan yang paling utama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Yang kedua, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita semua yang hadir pada malam hari ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala masih menangi bulan suci Ramadan, di mana bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan besar-besaran, mendiskon besar-besaran ampunannya Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita pergunakan kesempatan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ini dengan semaksimal mungkin. Hadirin jamaah rahimakumullah, perlu kita ketahui bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran di dalamnya. Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan, dan juga di dalam bulan suci Ramadan ada malam yang tidak ada di bulan-bulan yang lain, yakni malam Lailatul Qadar. Begitu besarnya keistimewaan bulan suci Ramadan, sampai-sampai Allah berfirman di dalam Al-Quran, yakni Al-Quran telah diturunkan di dalam bulan suci Ramadan sebagai apa? Yakni sebagai petunjuk bagi manusia. Jadi marilah kita semua yang hadir pada malam hari ini gunakan kesempatan bulan suci Ramadan ini semaksimal mungkin. Sebagaimana diceritakan dalam sebuah kisah, pada suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak menaiki mimbar, hendak menyampaikan khutbah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan amin sebanyak 3 kali, dan kejadian ini tidak pernah dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ketika menyampaikan khutbah mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Lalu para sahabat yang mendengarkan ketika Rasulullah mengucapkan amin 3 kali ini bertanya-tanya, mengapa Rasulullah mengucapkan amin 3 kali? Padahal sebelum-sebelumnya Rasulullah ini tidak mengucapkan amin ketika mau mengucap atau menyampaikan khutbah. Lalu setelah selesai khutbah, Rasulullah dihampiri oleh para sahabat. Lalu para sahabat ini bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, mengapa engkau tadi mengucapkan amin sebanyak 3 kali?" Lalu Rasulullah menjawab pertanyaan daripada sahabat, "Wahai para sahabatku, ketika aku hendak menyampaikan khutbah, hendak menaiki anak tangga, malaikat Jibril datang kepadaku. Lalu malaikat Jibril ini membawa 3 doa, yang mana Rasulullah ini diperintahkan untuk mengamini doanya malaikat Jibril. Yang membawa doa malaikat Jibril, Sayyidul Malaikah, pemimpinnya para malaikat. Yang mengamini langsung Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya para nabi. Kira-kira doa ini istimewa atau tidak? Pasti istimewa. Dan doa ini tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang memanjatkan doa pemimpinnya malaikat, yang mengamini langsung
pemimpinnya para nabi. Kira-kira doa apa yang dipanjatkan malaikat Jibril? Yang pertama yang dipanjatkan oleh malaikat Jibril yakni doanya, man adraka ramadhana falam yughfar lahu ab'adahu Allahu min rahmatih. Barang siapa wahai Rasulullah daripada umatmu ketika diberikan umur panjang, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih menangi bulan suci Ramadan seperti kita semua yang hadir pada malam hari ini. Akan tetapi setelah bulan suci Ramadan tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka aku berdoa semoga orang yang tidak mendapatkan ampunan di bulan suci Ramadan akan dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan dari doa malaikat Jibril yang pertama, marilah kita gunakan kesempatan ini, kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semaksimal mungkin. Kita tingkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah, di mana bulan Ramadan ini bulan yang mana setiap amal ibadah itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita terlambat, sebelum kita jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan doa yang kedua yang dipanjatkan malaikat Jibril yang diamini langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dzukirta indahu falam yusalli alaika fa'adahu Allahu min rahmati. Barang siapa wahai Rasulullah daripada umatmu ketika disebut namamu tapi tidak bersolawat kepada Rasulullah, maka aku berdoa semoga umatmu yang seperti itu dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan dari doa yang kedua yakni ketika kita menghadiri majelis sholawat, pembacaan majelis maulid Simtud Durar atau Al-Barjanji atau yang lain yang di dalam majelis itu disebut nama Rasulullah, maka kita wajib menjawabnya Allahumma sholli alaihi. Dan yang terakhir, doa malaikat Jibril yang langsung diamini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni man adraka abawahu aw ahaduhuma man adraka abawahu aw ahaduhuma ab'adahu Allahu min rahmatih. Barang siapa daripada umatmu wahai Rasulullah yang menangi hidupnya kedua orang tuanya, yang menangi kehidupan kedua orang tuanya atau salah satunya tetapi anak ini tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, maka aku berdoa wahai Rasulullah semoga umatmu yang seperti ini dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada anak yang sukses kecuali di situ ada doa kedua orang tua. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam firman-Nya, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah menetapkan janganlah kamu menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyandingkan cara mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, cara memerintahkan kita jangan menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya berbakti kepada kedua orang tuanya. Cara mengesahkan Allah disampingkan dengan cara berbaktinya kepada kedua orang tua kita. Begitu besarnya derajat kedua orang tua kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah,
semoga kita semua yang hadir pada malam hari ini tidak termasuk dari salah satu doanya malaikat Jibril yang diamini langsung oleh Rasulullah SAW. Semoga kita semua senantiasa mendapat rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, Allahumma amin. Hadirin jamaah rahimakumullah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum